Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ardian Saramiarno. Hari ini hari Sabtu ya, weekend, tanggal 3 Agustus tahun 2024 jam 7.51 pagi hari. Jadi persiapan mobil ini nanti mau saya pakai buat jalan. Seperti biasa rutenya sekitar 30-an kilometer teman-teman. Barangkali sekitar 33-an lah kilometer. Tapi sebelum itu kita harus periksa beberapa komponen. Bagi teman-teman yang memiliki mobil tua juga jangan lupa ya, kalau misal mau dipakai buat jalan, terutama kalau jalannya agak jauh, sebaiknya dicek dulu beberapa komponen. Apa saja yang perlu dicek? Tonton video ini sampai akhir. Selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat tentunya. Yang pertama, barangkali ini teman-teman wajib cek juga kondisi tekanan angin ya. Di keempat-empat rodanya juga ini wajib dicek. Ini punya saya juga sepertinya kurang angin. Nanti kita mampir ke tukang tambal ban untuk nambah angin. Kebetulan saya hanya menggunakan angin biasa, bukan nitrogen. Jadi nanti kita mampir aja. Kayaknya ini ada bocor halus sih. Selain dari keempat rodanya, teman-teman juga wajib nih kondisi ban cadangan ya. Jangan sampai kelupaan. Jangan sampai nanti ban cadangannya nggak ada anginnya. Dan nanti kalau misal ada sesuatu di jalan malah merepotkan orang lain. Jangan sampai terjadi teman-teman. Cek juga kondisi ban cadangan ya. Jangan sampai habis anginnya. Oke, yang selanjutnya adalah kita cek di bagian bawah jok sini teman-teman. Ini wajib sekali dicek bagi Anda yang masih menggunakan air ledeng tentunya. Nah, air radiator. Jangan lupa untuk dicek kondisinya air radiatornya seberapa ya. Kalau yang masih menggunakan air ledeng ini sebaiknya dibuka juga nggak apa-apa. Kondisi ketinggian si air radiatornya juga dicek ya teman-teman ya. Jangan sampai kurang. Kalaupun semisal kurang harus ditambahi, serta di bagian reservoir ini juga dicek ya. Di sini belakang ada batas atas dan batas bawahnya. Ini juga wajib diisi. Jangan sampai kurang dari batas bawah dan jangan sampai berlebihan dari batas atas. Tuh. Wajib dicek ya. Ini kebetulan saya menggunakan coolant, jadi ini aman-aman saja teman-teman. Kita tutup kembali. Dan kelebihan dari air coolant ini, semisal ada kebocoran pasti kelihatan ya. Semisal dari radiator ataupun dari nempel itu kelihatan karena warnanya hijau ini. Kita tutup. Jadi banyak banget kelebihan kalau semisal kita menggunakan air radiator yang dari coolant. Selain warnanya mencolok terang, kita juga lebih dingin begitu radiatornya. Untuk titik didihnya memang berbeda dengan air ledeng, lebih rendah, ataupun semisal air ledeng itu sudah mendidih, si coolantnya itu belum mendidih. Jadi lebih dingin teman-teman, lebih bagus air coolant. Tapi jangan lupa ya mereknya, jangan asal membeli coolant karena beda merek coolant juga berpengaruh ke hasilnya. Kebetulan untuk saya menggunakan coolant mereknya merek Prestone ya teman-teman ya. Nanti bisa dicek lah harganya berapa. Nah, seperti biasa jangan lupa dicek ini vital juga, minyak remnya jangan sampai berkurang, jangan sampai kelebihan lah. Pokoknya ini harus wajib dicek ya teman-teman ya, minyak rem. Oke, berikutnya adalah stick oli ataupun oli mesin. Oke, berikutnya kita cek kondisi stick oli. Seperti biasanya sebelum bepergian ini juga wajib dicek kondisinya, jangan sampai kurang pokoknya. Dicek ya, kalau misal kurang kita tambahi. Kita balikin lagi teman-teman ke lubangnya yang ada di sini. Kondisi fan belt juga wajib dicek ya. Ini sepertinya punya saya juga sudah mau ganti lagi nih, minta ganti. Ini cepat sekali ya habisnya. Jangan sampai kendor ya. Ini wajib dicek kondisinya. Jangan sampai putus di jalan, di tengah jalan. Ini bisa mengakibatkan mobil overheat karena kipasnya tidak muter. Saya sudah 2 kali kalau tidak salah fan beltnya putus dan tiba-tiba overheat ya. Untung dekat dengan rumah, jadi saya paksa. Yang pertama harus minta bantuan temen. Ini kita injak pedal gas, lalu pastikan netral dulu, baru kita nyalakan, kita panasi sebelum kita ajak jalan teman-teman.
Oke, mesin sudah hidup. Kita tunggu ya jam 8 tepat biar mesin panas, nanti kita bawa keluar ya. Jadi sembari dipanasi seperti ini, kita bisa dengerin nih musik-musik dari audio yang ala kadarnya ini teman-teman, biar nggak ngebosinin ya. Head unit murahan ini hanya 100.000 aja di online shop. Tapi saya masih menggunakan power untuk ngangkat juga. Powernya saya taruh di bawah jok belakang ini, jok tengah ya. Oke teman-teman, sekarang kita bawa keluar mobilnya ya. Jika teman-teman tadi dengar ya, itu ada suara bletuk begitu, itu dari piringan disc brake sebelah kanan roda depan. Padahal memang untuk handrem itu bagian belakang ya rodanya ya. Ini handrem nggak saya aktifkan karena kemarin habis saya cuci mobilnya teman-teman. Saya hanya menggunakan rem biasa aja, rem kaki begitu. Tapi tadi sempat kayak ada yang nyangkut begitu, kampas rem bagian depan terutama, karena saya otomatis menggunakan rem ya untuk menghentikan mobil, dan tadi sempat ada nyangkut. Apalagi kalau semisal kita ngaktifin handrem ini setelah dicuci, bisa-bisa berat juga tuh nyangkut kalau semisal nggak langsung kita pakai mobilnya ataupun terlalu lama ya di garasi. Jadi itu antisipasi agar mobil remnya nggak macet ataupun nggak nempel ya, kampas remnya itu nggak nempel ke bagian drum untuk yang bagian belakang, roda belakang, ataupun ke disc brake bagian depan ini. Roda depan kan udah disc brake ya, sebaiknya hindari menggunakan handrem ataupun mengaktifkan handrem ya. Ini dihindari sekali kalau misal kita habis nerjang genangan ataupun habis dicuci. Ini masih idle teman-teman, segini 900-an. Ini belum naik ya, naiknya lama karena memang gimana ya, mobilnya nggak ada termostatnya, jadi begitu. Berbeda dengan mobil keluaran sekarang itu setengah ya naiknya. Tapi untuk Daihatsu Xibra ataupun Espas itu bagusnya memang di antara tengah-tengah. Jadi bagusnya itu temperaturnya di antara garis C dan bendera ini. Yang dinamakan bendera itu ini teman-teman. Nah ini bendera ini, pokoknya di tengah-tengah antara bendera dan di C ini. Itu yang paling bagus, ideal kalau menurut saya begitu. Ini BBM segini, kayaknya nanti nggak perlu isi BBM ya. Jam 8:09 kita matikan mesinnya. Barangkali nanti perjalanan sekitar jam 11-an ya, ataupun setengah 11, agak siangan teman-teman. Barangkali itu ya yang kita cek sebelum kita melakukan perjalanan jauh, terutama bagian roda ini. Kurang angin kayaknya, nggak enak kalau misal anginnya nggak sama. Apalagi yang kanan kiri nggak sama, itu nggak enak rasanya. Dan bisa bikin ini kurang nyaman, nggak enak. Apalagi kalau misal ini masih berat ya setirnya. Ban kempes itu pengaruh ke putaran setir juga. Nah tadi sembari dipanasi teman-teman juga bisa sih sebenarnya kalau mau ngecek kondisi mesin dan lain sebagainya, ada suara-suara aneh juga bisa dicek ya sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Barangkali itu teman-teman yang harus kita cek, apalagi yang nggak ada ya kayaknya ya. Yang jelas radiator itu yang paling penting, yang paling vital bagi Anda yang masih menggunakan air ledeng. Dan gimana ya, air ledeng itu memang menurut saya kurang begitu bagus sih, bagusan coolant teman-teman.
Barangkali sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like jika Anda menyukainya dan subscribe ke channel Ardiansah Ramayarno bagi yang belum, serta nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti teman-teman yang memiliki saran usulan bisa tulis di kolom komentar juga. Dan ini ya, bagi teman-teman yang penasaran powernya power abal-abal ini, merek Kustik Audio, tapi ini abal-abal. Dulu beli baru 400-an ribu aja teman-teman. Padahal kalau misal pengen yang bagus bisa beli copotan ya, tapi bekas. Buat ngangkat subwoofernya yang ada di sini nih.